Halo, assalamualaikum Kanari Mania, kembali lagi di channel Omes Kanari. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan membalas salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Pertanyaannya adalah seperti ini. Oke, pertanyaannya, Mas tolong dong jelasin apa sih yang dimaksud dengan kenari standar kecil, standar besar, dan standar bebas. Itu sebenarnya istilah-istilah apa, Mas? Oke, sebenarnya ada satu lagi teman-teman, yaitu standar gelap. Nah, istilah-istilah itu yang dimaksud apa sih, Mas? Oke, jadi istilah-istilah tersebut adalah istilah yang sering dipakai di dalam lomba burung kenari, teman-teman ya, yang digunakan untuk membedakan size atau ukuran kenari maupun warna, yaitu yang sangat gelap tadi, teman-teman ya. Oke, nah sebelum kita mulai untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita intro dulu. Oke, untuk yang pertama teman-teman, yaitu standar kecil. Apa sih Mas standar kecil itu? Yaitu adalah satu kelas di dalam lomba burung kenari yang di dalamnya hanya boleh diikuti burung-burung dengan size kecil. Jadi di dalam istilah-istilah tersebut tidak ada pembedaan seri atau jenis kenari. Mau itu serinya SF, mau serinya BB, lokal, loper, AF, ataupun seri-seri F1 SF, F1 BB dan lain-lain, itu tidak dibedakan. Jadi yang baku, yang inti adalah size-nya teman-teman ya. Size kenari kecil semuanya boleh ikut di kelas standar kecil, dan untuk size-nya yang besar tidak boleh ikut di kelas standar kecil teman-teman ya. Lalu yang jadi pertanyaan, patokannya seberapa sih Mas untuk kenari standar kecil ini yang boleh masuk itu maksimal seperti apa? Oke, saya kasih contoh di sini. Nah, di sini ada burung saya serinya AF. Nah, ini teman-teman, ini serinya AF anakan sendiri. Meskipun ini besar, ini masih masuk di kelas standar kecil, teman-teman ya. Mungkin di kamera terlihat lebih besar dari asli ya. Sebenarnya nggak terlalu besar banget ini, teman-teman ya. Ini standar AF. Kita bandingin sama kenari ini, yang besar ini. Tuh, ini yang sebelah tengah ini adalah kenari YSL, teman-teman ya. Nah, ini AF-nya. Oh, terlihat lebih besar ya. Oke, jadi intinya teman-teman, untuk di kelas standar kecil itu size kenarinya kecil-kecil teman-teman ya. Mungkin patokan atau standarnya di setiap daerah mungkin beda ya. Contoh di area Klaten atau di area Solo Raya, Boyolali juga, itu untuk kelas standar kecil terkadang masih boleh diikuti kelas F1YS, burung F1YS yang size-nya segini-segini teman-teman ya. Mungkin bahkan ada yang lebih besar sedikit dari ini, itu masih boleh untuk standar kecil. Tetapi di daerah Jawa Tengah bagian Tegal, Pekalongan itu saya pernah main ke sana, untuk standar kecil bener-bener kenarinya kecil-kecil banget. Jadi maksimal ya seperti F1 SF ini teman-teman ya. Nih, seperti yang di bawah ini ya. Hanya segini maksimal teman-teman ya. Jadi tidak boleh kenari besar, tidak boleh ikut. Bener-bener seri F1YS pun sudah tidak boleh ikut di kenari standar kecil. Jadi mungkin patokannya untuk masing-masing daerah itu beda. Jadi intinya teman-teman, untuk istilah standar kecil, kenari standar kecil, yaitu semua burung kenari yang bersize kecil dengan patokan ya, ada patokannya, mungkin masing-masing daerah beda. Size kecil, jadi tidak mention seri-serinya atau jenis-jenisnya, yang penting size-nya kecil, itu masuk di kelas standar kecil. Lanjut, kemudian ada kenari standar besar. Nah, untuk standar besar itu apa, Mas? Nah, untuk standar besar yaitu kebalikannya dari standar kecil, yaitu kenari-kenari dengan postur besar boleh masuk di kelas standar besar ini teman-teman ya. Jadi tidak mention jenis maupun seri ya. Walaupun nanti ada AF, tapi AF kalau size-nya segede F1 ke atas ya boleh ikut di standar bebas, standar besar, mohon maaf. Nah, untuk standar besar ini biasanya didominasi oleh kenari-kenari seri besar di atas F1 teman-teman, seperti F2, F3, Yorkshire, dan juga ada Rasmi. Pokoknya kenari-kenari dengan postur besar itu biasanya masuk di kelas standar besar ini teman-teman. Lalu kalau untuk kelas kenari standar besar, apakah kenari standar kecil boleh ikut, Mas? Sebenarnya boleh teman-teman ya. Cuma ya daripada nanti jadi, kalau istilah Jawanya, pupuk bawang. Pupuk bawang dalam artian tuh nanti ya nggak, kalau misalnya burungnya bagus dan burung yang seri besar ada yang lebih bagus atau sama-sama bagus, ya pasti yang juara yang standar besar, karena judulnya adalah kelas kenari standar besar. Jadi saya saranin untuk teman-teman yang punya kenari yang size-nya tanggung,
seperti AF ini mungkin ya, AF kayak gini itu nggak usah diikuti standar besar. Jadi untuk standar besar patokannya seberapa Mas? Sebenarnya nggak ada patokan, mau sebesar apa boleh, semakin besar semakin bagus ya. Contoh kayak ini yang ada YSL. Nah ini YSL ini masuknya nanti di kelas standar besar teman-teman. Nah yang ini ya, ini SM-nya ganggu terus. Oke, ganggu lagi. Oke, yang YS ini teman-teman ya, yang YS ini masuknya di standar besar. Dia nggak boleh masuk di kelas standar kecil, nggak boleh. Kalau patokan minimum, nggak ada patokan minimum teman-teman ya. Ya maksimal minimal F1 YS lah, atau AF yang size-nya besar. Pokoknya nggak masuk seri, nggak ada mention seri ataupun jenis kenari. Pokoknya yang badannya besar masuk di kelas standar besar teman-teman. Lanjut yang ketiga yaitu kelas standar bebas. Nah apa ini Mas untuk standar bebas? Yang bebasnya yang seperti apa? Oke, ini masih masalah size teman-teman, yaitu dimana kelas standar bebas yaitu kelas yang boleh diikuti dari kenari kecil sampai kenari besar. Jadi kalau tadi saya bilang untuk kenari kecil jangan ikut di standar besar daripada nanti jadi pupuk bawang. Nah nanti bisa ikut di kelas standar bebas, di mana memang di situ adalah battle untuk kenari kecil sampai kenari besar boleh ikut di dalam kelas itu. Jadi bisa dibilang ini kelas campuran teman-teman ya. Dimana kelas ini memang diperuntukkan untuk kelas jenis kenari kecil sampai besar untuk ditarungkan di dalam satu lomba itu teman-teman. Nah kalau untuk standar bebas ini ada patokannya nggak Mas? Nggak ada. Jadi semua size kenari bisa masuk. Jadi benar-benar nanti yang dinilai adalah kualitas burung ketika digantangan, kualitas kerjanya si burung teman-teman. Dari jenis kenari kecil, lokal, loper sampai YS boleh ikut di kelas standar bebas. Yang penting kualitas burungnya mumpuni untuk ikut di kelas tersebut. Karena untuk kelas-kelas untuk kenari-kenari yang bertubuh kecil nanti musuhnya adalah kenari-kenari bertubuh besar. Biasanya masalah di mental. Tapi kalau kenari kecilnya memang mentalnya bagus, ketemu kenari besar pun nggak masalah teman-teman. Jadi di kelas standar bebas seperti judulnya bebas, kenari kecil sampai kenari besar boleh ikut dalam kelas ini. Yang terakhir teman-teman yaitu kelas standar gelap. Nah, apalagi ini Mas, standar gelap. Mungkin di daerah-daerah teman-teman lain yang Jawa Barat, Jawa Timur atau mungkin luar Jawa mungkin jarang ya ada kelas standar gelap, tapi di daerah Solo Raya sering ada teman-teman. Terutama di lomba-lomba besar biasanya dibikin kelas khusus yaitu standar gelap. Sesuai judulnya, standar gelap yaitu diperuntukkan untuk kenari-kenari yang berwarna gelap seperti hijau, star blue, kemudian ada Isabel seperti itu teman-teman ya. Warna-warna gelap di sana bisa masuk ke kelas ini. Kenapa? Karena ada beberapa keluhan dari teman-teman atau mungkin ya kasak kusuk aja kalau kelas campur, kelas kecil, kelas besar itu ketika kita ada di sana ada kenari yang warnanya gelap, terkadang burung-burung yang warna cerah itu ada yang birahi teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa memahami ya maksud saya. Jadi gini, biasanya kalau di kelas-kelas lomba ketika ada burung warna hijau itu biasanya pemain-pemain ganana itu pada takut. Jadi seperti menghindari kenari-kenari warna hijau, star blue kayak gitu teman-teman. Karena takut burungnya pada birahi. Makanya ada istilah yang menyebutkan kalau warna hijau, warna gelap itu disirii kalau orang Jawa bilang ya. Maksudnya itu ditakuti lah atau warna racun gitu di gantangan. Makanya dibikin kelas khusus warna gelap atau yang sering disebut kelas standar gelap. Jadi untuk yang standar gelap itu yang masuk ya warna-warna hijau seperti ini teman-teman ya. Ada warna hijau, warna star blue, warna Isabel, pokoknya yang burungnya itu 70% warnanya gelap. Jadi komposisi warna di dalam tubuhnya itu lebih banyak gelapnya 70% teman-teman. Oke teman-teman kenari mania, jadi itu tadi ya sedikit penjelasan saya tentang istilah-istilah standar kecil, standar besar, standar bebas, dan standar gelap. Yang istilah tersebut adalah yang sering dipakai di lomba burung kenari atau istilah-istilah yang memang sering digunakan dalam lomba kenari sebagai pembeda ukuran kenari maupun warna teman-teman. Jadi semoga video ini bisa sedikit bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan silakan kasih kritik dan saran di kolom komentar teman-teman. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania, salam sukses selalu.